Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Harapan saya kalian semuanya di pagi ini diberikan kesehatan sehingga mampu untuk kita bersama menuai ilmu pengetahuan. Kemudian perlu saya sampaikan juga, walaupun dalam keadaan seperti ini, mesti kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Karena kalau kita kepengen bahagia di dunia, dengan ilmu. Kepengen bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Kepengen bahagia dua-duanya di dunia dan akhirat. Alaihi. Untuk itu, dimanapun, kapanpun kita berusaha untuk belajar, belajar, dan belajar. Para siswa yang saya cintai, kita akan memulai bab yang baru setelah bab 1 selesai. Pastikan kalian menyiapkan alat tulis, buku tulis, poin, mohon disiapkan. Dan harapan saya kalian tetap konsen, karena belajar tanpa konsentrasi ibarat kayak melukis di atas air. Tapi kalau kita konsen dan kita belajar melukis, mengukir di atas batu, akan kuat menantang selama hayat. Baik, kita mulai saja dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Para siswa yang saya cintai, untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang norma. Judulnya kalau dalam itunya adalah norma dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana tertuang di atas judul itu tadi. Untuk kali ini dalam pembelajaran ini tujuan pembelajaran adalah yang pertama, kalian mampu untuk menghargai norma-norma yang ada di tengah masyarakat. Yang pertama menghargai, kemudian yang kedua kalian itu mampu untuk mematuhi. Tahu saja tanpa mematuhi belum. Kemudian yang ketiga, kalian mau memahami norma-norma apa saja yang ada di tengah masyarakat. Kemudian yang berikutnya memahami tentang perilaku yang sesuai dengan norma-norma tersebut. Dan akhirnya kalian yang kelima adalah mewujudkan bagaimana dengan norma itu mewujudkan keadilan. Adil ya, sesuai pada tempatnya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Para siswa yang saya hormati, yang saya cintai, kita mulai yang pertama, hakikat norma. 1. Hakikat norma. Apakah norma itu? Nah, ini harus kita tahu. Dapat Pak Guru simpulkan ya, norma dan unsur. Norma adalah, boleh ditulis, aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Saya ulang lagi, norma adalah aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Oleh karenanya,
norma itu mempunyai unsur, dapat dikatakan sebuah norma itu kalau ada beberapa unsur. Yang pertama adalah norma pasti berisi tentang aturan. Jadi kalau norma kok nggak ada aturan, pasti itu bukan norma. Oke, di aturan. Kemudian yang kedua, apa setiap aturan itu dikatakan norma? Enggak, bukan. Norma itu aturan untuk yang kedua, unsur yang kedua, yaitu untuk mengatur perilaku atau tingkah laku manusia. Kalau tingkah laku kambing, bukan norma. Kamu melatih burung dara itu bukan norma. Kalian makan kucing tiap hari, memakan kayak gitu, bukan. Jadi yang dikatakan norma adalah unsur yang kedua adalah selain dari aturan, yang kedua adalah yang diatur adalah tingkah laku manusia. Ya, apakah setiap aturan tingkah laku manusia dikatakan norma? Tingkah laku manusia itu banyak. Kalau sendiri no profil, ya, yang diatur adalah tingkah laku manusia dalam pergaulan, di dalam bergaul. Hmm. Nah, manusia kan sudah jelas, manusia adalah makhluk sosial, betul? Nah ini, begitu juga koridor manusia sebagai makhluk individu. Nanti akan saya singgung. Jadi norma adalah aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Jadi ada 3 unsur yang paling pokok. Unsur norma yang pertama adalah aturan, berisi tentang aturan. Norma yang kedua, unsur yang kedua adalah berisi untuk tingkah laku manusia, mengatur tingkah laku manusia. Dan tingkah laku manusia yang mana? Di dalam pergaulan. Kita bergaul. Karena apa? Manusia ada dikatakan zon politikan. Ya, manusia hakikat manusia kan ada 2, satu monodualisme, ada yang mengatakan kayak gitu. Makhluk monodualisme itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Makhluk individu adalah setiap manusia itu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini makhluk individu. Lapar ya kepengen makan, haus minum, itu individu. Kemudian yang kedua adalah makhluk sosial. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah ini untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja mesti kita butuh orang lain. Semakin kaya manusia itu, maka semakin banyak nunut, bahasanya kaum ayah kalian atau ibu biasanya nunut kepada orang lain. Ya, kalian punya kaki, oh iya mau jalan kemana? Ya lewat pekarangannya orang. Ditambah kalau pakai sepeda lebih eh, membutuhkan bantuan orang lainnya yang lebih lebar lagi. Kemudian punya motor lebih luas lagi. Kalau punya mobil apalagi. Kalau kalian sudah punya tronton atau yang besar sekali ya, punya apa sih sepur. Nah ini, maka sekali lagi semakin kaya seseorang itu semakin membutuhkan orang lain. Selain itu, untuk itu, karena kepentingan manusia dengan satu dengan yang lain, nah ini diperlukan norma. Kalau kalau kita hidup sendiri mau dua-dua silakan. Tapi maaf,
Kalau kita sudah ada temannya satu, maka kita sudah dibatasi kebebasan kita oleh kebebasan teman. Begitu juga seterusnya. Kalian bertiga atau kalian berdua, kalian sudah dibatasi oleh kebebasan teman kalian yang berdua itu. Kalian bertiga sudah dibatasi oleh dua kebebasan mereka. Katanya manusia itu sangat membutuhkan aturan. Bagaimana agar kita hidup dengan baik satu dengan yang lain itu tidak terjadi persengketaan. Justru sebaliknya saling berhubungan yang saling menguntungkan. Baik, untuk selanjutnya kalau tadi norma sekali lagi norma adalah aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Mohon itu kalau hafal nggak apa-apa, lebih baik itu. Kemudian kita lanjutkan dengan pembagian norma. Norma itu empat, ada empat. Norma itu ada empat. Yang pertama adalah norma susila. Norma susila atau ada yang mengatakan norma kesusilaan atau ada yang mengatakan juga norma moral. Norma moral. Apakah yang dimaksud dengan norma susila itu? Nah, mohon ditulis ya. Norma susila atau norma moral adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Asalnya ini. Yang kedua, selanjutnya, norma moral itu dilihat dari sanksinya. Sanksinya bagi orang yang melanggar norma moral, dia akan merasa kayak dihantu-hantu itu. Ini. Jadi akan merasa salah dan itu kehidupannya tidak akan tentram. Dimanapun akan merasa bersalah terus seperti itu. Contohnya, kalian sering lakukan ketika kalian bohong. Ayo, pernah bohong? Kalian membohongi ibu kalian. Ibu kalian yang sering banget dibohongi. Mohon ibu kalau bisa lihat, enggak apa-apa. Dikasih uang katanya buat bayar urunan di kelas, ternyata tidak, buat beli es cokir sendiri. Nah ini kalian, maka ketika kalian ketemu dengan ibu kalian akan merasa bersalah. Nah ini bertentangan dengan norma itu, berbohong, berkata yang tidak jujur. Oleh karenanya saya berpesan kalian, kalau kalian kepingin jadi orang yang mempunyai harga diri, tolong jaga kejujuran. Karena nilai manusia yang pertama adalah kejujuran. Karenanya siapa yang tidak jujur berarti melanggar norma. Dia kehidupannya tidak ada. Naudzubillah min dzalik, seandainya ada orang yang biasanya katakan orang yang nggak punya harga diri itu apabila orang yang sudah dicap oleh masyarakat, oleh orang lain, itu orang yang tidak jujur, orang yang pembohong, orangnya hidup, tapi lakonnya sudah nggak ada harga dirinya.
Oleh karenanya, agar menjaga norma ini kalian jaga betul kejujuran, jaga betul eh, apa hati nurani kita. Kemudian juga untuk menjaga hati kalian mesti dirsiki, hati kita dibersihkan. Caranya bagaimana? Hindari kebohongan. Yang sering bohong maka hati itu kayak kayak maaf, hati itu kayak kaca, kayak cermin. Semakin cermin itu bersih, maka kalian dapat melihat diri kalian sesuai dengan apa. Tapi maaf, kalau kacanya lama burung dan sebagainya, maka yang akan kelihatan tidak akan jelas. Ini loh. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah norma moral atau norma. Yang kedua adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan, dari Allah. Sanksi bagi pelanggarnya adalah mendapatkan kelak nanti di neraka. Ini contohnya, kalau kalian tidak melaksanakan sholat, kalian tidak melaksanakan sholat, maka sudah pasti kalian akan mendapatkan dosa dan kelak pasti. Karenanya semua aturan-aturan yang berasal dari Allah yang disuruh Allah perintah, suruh kalian untuk berbuat baik kepada orang tua, ya berbuat baik. Ini kalau kalian sampai maaf sama orang tua kok bilangnya kok baweli, kerasnya sama, atau barangkali kalian lebih dari keras, itu luar biasa itu. Yang sangat luar biasa. Nauzubillah min dzalik, ya. Makanya ini penting sekali. Jadi sekali lagi norma yang itu adalah norma agama, norma yang berasal dari Tuhan, dari Allah. Siapa yang melanggarnya akan mendapatkan dosa dan akan kelak masuk. Kemudian yang ketiga, norma yang ketiga adalah norma kesusilaan atau norma susila. Ada yang mengatakan norma sosial. Ada juga yang mengatakan norma kemasyarakatan. Dapat dikatakan norma sosial adalah norma yang berasal dari masyarakat dan bagi pelanggarnya itu akan cemooh, akan dihinakan oleh orang lain atau barangkali internir siapa ya suruh keluar dari masyarakat situ, dari desa situ, suruh keluar dari situ. Silakan kalian ngomongkan bahasanya apa ya, suruh ya pokoknya suruh jangan di situ lah. Ini orang yang melanggar norma ya. Contohnya dalam norma sosial, contohnya mohon kalau membuang sampah jangan sembarangan, meludah atau dilarang meludah. Loh kok kalian enaknya dengan seenaknya masuk ke serambi masjid langsung dok lah, ini melanggar norma sosial, maka orang itu belum nanti marah, pegang tangannya atau kakinya gerit larak. Ini bisa saja suruh keluar dari tempat itu, biasanya seperti itu.
Ini orang-orang yang melanggar norma sosial. Jadi norma yang dibuat oleh masyarakat setempat. Ada juga termasuk orang yang tidak melaksanakan ronda malam. Ya ini nggak pernah melanggar ronda malam. Makanya ketika itu biasanya di tengah masyarakat, wis men, kok sampai kehilangan, wis masyarakat nggak peduli. Ini ya. Begitu juga yang lain. Ini norma-norma sosial itu adalah seperti itu. Lagi, norma sosial adalah norma yang berasal dari masyarakat dan bagi pelanggarnya akan dikucilkan, akan dicemooh oleh masyarakat atau bahkan disuruh untuk keluar dari kelompoknya. 3 Sekarang yang keempat. Norma yang keempat adalah norma hukum. Norma apa? Norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berasal dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Ini asal usulnya. Kemudian bagi pelanggarnya, sanksi bagi pelanggarnya akan mendapatkan denda atau penjara. Jadi sekali lagi norma hukum adalah norma yang berasal dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Bagi yang melanggarnya akan didenda, dipenjara atau bahkan dieksekusi. Kayak gitu. Kalau melanggar hukum perdata, ya akan dikenakan denda perdata. Kemudian kalau akan dikena melanggar pidana, contohnya ya kalian mencuri atau membunuh orang, itu hukumannya adalah hukum pidana, maka orang itu akan dipenjara. Atau barangkali kalau mengedarkan narkoba itu, eh, hukumannya kalau lebih dari 1 kilogram sudah langsung dihukum hukum mati, eksekusi, dead kayak gitu. Itu ya. Jadi norma hukum ini adalah norma yang paling tegas. Tidak pandang bulu, siapapun yang melanggar norma ini pasti akan langsung ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, norma ini mempertegas terhadap norma-norma yang lain. Kalau makan sudah melanggar norma ini, ya sudah pasti tidak akan pandang apapun. Nah ini, nah tentu saja diproses melalui pengadilan. Pengadilan itu ya peradilan dari tingkat paling bawah ya, peradilan di tingkat kabupaten. Ada yang mengatakan ya diberi peradilan di tingkat wilayah, di tingkat provinsi, kemudian di tingkat ini loh. Nah, ini norma hukum. Jadi sekali lagi saya ulang lagi, pembagian norma ada 4. Yang pertama adalah norma susila, yang kedua norma agama, yang ketiga norma sosial atau kemasyarakatan, dan yang keempat norma hukum. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum